menyikapi hal-hal seperti ini di tengah masyarakat. Ya, saat ini saya sedang bersama dengan Ustadz Ahmad Nawawi Abdur Rauf. Ya, Ustadz, mengenai adanya fenomena makam yang bercahaya seperti itu, Ustadz, sebenarnya kalau dalam Islam seperti apa itu, Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para masyarakat, khususnya masyarakat Desa Patarikan RT 1, Kecamatan Banjang, Amuntai, Kabupaten Utara. Pertama, alhamdulillah syukurillah kita bisa ketemu dan bisa ikut menjelaskan sedikit tentang hal ehwal yang barusan viral, yakni ada kuburan yang mengeluarkan cahaya di Desa Patarikan, Kecamatan Banjang. Dan kita lihat di video itu lumayan banyak orang yang menjenguk atau melihat atau mungkin mencari informasi dan juga mungkin memfoto video dan sebagainya. Saya kira ini adalah bagian penting cara kita untuk mencari tahu apa sebenarnya kedudukan yang barusan Bapak Ibu saksikan, dan mudah-mudahan komentar-komentar yang diberikan ini lebih memperjelas. Yang pertama adalah bahwa kita harus memahami dulu bahwa segala sesuatu yang kejadian di dunia ini itu sudah Allah atur sedemikian rupa. Pada waktu apa, untuk siapa, pada zaman siapa, dan peristiwa apa terjadi pada waktu itu merupakan rahasia Allah. Kita mengenal ada istilah mukjizat, ada karamah, ada maunah, ya, dan istilah-istilah yang lain. Dan kami kira istilah ini sudah bisa kita maklumi. Misal kalau mukjizat itu adalah para nabi dan rasul. Nah, kemudian lagi untuk karamah itu bisa para wali. Kemudian maunah adalah orang biasa pada pandangan manusia, tapi di sisi Allah itu kita tidak tahu. Tapi dia perbuatannya saleh dan tidak bertentangan dengan agama, perilaku perkataan perbuatannya itu memang sepadan dengan apa istilah mauna atau saleh itu sendiri. Nah, orang-orang seperti ini itu diberikan Allah kelebihan, ya, terutama dalam hal ibadahnya kepada Allah, hablu minan nasnya kepada Allah, hablu minan nas kepada manusia. Nah, kita kembali ke peristiwa yang cukup viral pada saat ini adalah bahwa ada seorang hamba Allah yang bernama Mastur bin Masrum. Beliau dalam keterangan yang kita dapatkan itu adalah tinggal di Desa Patarikan RT 1, Kecamatan Banjang, Amuntai, Kabupaten Utara. Nah, apa yang dilihat oleh masyarakat, ya, tentu masyarakat itu kan melihat berbagai macam cara dia melihat, cara memahami, mungkin bisa difoto, didokumentasi dan sebagainya. Nah, yang ingin kita jelaskan adalah bahwa pertama dari aspek akidah dulu, ya. Yang pertama, masyarakat yang melihat kejadian ini itu pertama yang harus kita ucapkan adalah kalimat subhanallah, ya, artinya maha suci Allah. Allah mengabadikan kejadian ini untuk sebagai iktibar, sebagai amsal, sebagai pelajaran, dan kita ambil hikmah di balik peristiwa tersebut. Misal saja, ya, jika peristiwa itu memang benar adanya, ya, dari kemunculan cahaya kemudian dihubungkan dengan aspek kehidupan pribadi yang bersangkutan, dan itu baik, dan pengakuan statement atau komentar masyarakat juga baik, maka kita sebagai orang awam kita percaya bahwa Allah bisa saja memberikan kelebihan kepada yang bersangkutan. Nah, kita sebagai orang awam meyakini itu, bahwa kata-kata yang terbaik adalah Allah ingin menampakkan kepada kita bahwa setiap perbuatan yang baik itu bukan hanya Allah nilai akhir di akhirat, tapi juga Allah berikan nilai itu di manusia di dunia. Buktinya banyak komentar-komentar yang menurut saya lebih banyak positif. Aspek lain adalah yang perlu kita hati-hati, jangan sampai kalau umpamanya kejadian ini membuat perubahan-perubahan dalam pemahaman kita kepada akidah. Jangan sampai
akidah ini kita berubah. Misal umpamanya sampai kita terlalu jauh menerjemahkan keberadaan beliau itu sangat jauh sekali, ya. Ya, jangan sampai berbau syirik, jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita jaga. Dan ini adalah tugas kita bersama. Baik bersama dalam arti pribadi kita masing-masing dalam memahami agama, atau tugas bersama yang diwakili oleh para alim ulama kita. Perlu yakin di Desa Patarikan itu banyak ulama-ulama ustaz kita yang juga akan memberikan komentar-komentar. Jadi ulun adalah bagian kecil dari yang ingin memberikan komentar. Nah kemudian ulun juga mencoba merespon dari kejadian ini. Yang pertama adalah menurut keterangan yang saya dapatkan, kejadian itu terjadi pada tanggal 29 Mei 2022 atau bertepatan dengan 28 Syawal. Kan meninggalnya malam Jumat, kejadiannya adalah subuh Ahad. Nah, yang menurut informasi yang kita dapatkan ini bahwa pada saat subuh itu dari jarak yang melihat dengan kuburan itu ada muncul cahaya tadi. Nah, cahaya. Nah, kita yakini saja bahwa cahaya itu ada sesuatu yang Allah abadikan kepada yang bersangkutan. Apa alasannya? Nah, ini mungkin yang perlu kita ketahui. Secara jahil, orang sebagai orang awam juga. Yang pertama adalah ternyata kehidupan Pak Mastur bin Masrur ini cukup baik dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah orangnya pendiam. Ya. Pendiam dalam arti positif. Ya, jadi daripada berbicara hal-hal yang tidak baik, lebih baik dari beliau. Itu kan termasuk prinsip dalam pergaulan. Yang kedua adalah beliau ini adalah murah senyum. Kita tahu bahwa murah senyum itu tidak segampang. Ya, memerlukan sebuah latihan perjuangan dan praktik nyata apa adanya. Ya. Jadi murah senyum dan itu kepada siapapun. Yang ketiga adalah beliau itu suka atau membiasakan tabiatnya itu salat di awal waktu. Dan kebetulan beliau ini adalah muazzin pada langgar tersebut. Jadi artinya beliau sebagai muazzin, orang yang mengumandangkan azan, beliau orang yang selalu tepat waktu dalam salatnya. Kemudian beliau juga adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, membiasakan. Kemudian beliau karena profesi juga seorang pedagang. Nah ini yang bagus juga mungkin yang perlu kita renungkan. Habis selesai berdagang tuh yang terpenting dia tidak menghitung ujungannya dulu. Yang penting ini saya sedekah dulu. Nah sedekah dulu. Kemudian lagi beliau juga suka berzikir, bersalawat dan suka silaturahmi dengan orang. Nah dari ciri-ciri ini, dan ini adalah kan merupakan tabir kebiasaan. Mungkin kita melihat hanya saat ini, tapi cerita-cerita kehidupan pribadi beliau itu kan sudah lama. Maka dalam kaidah ulama itu disebut man asya ala sayin mata alaihi. Barang siapa yang hidup dengan sesuatu kebiasaan, maka kemungkinan besar dia akan mati dengan kebiasaan tersebut. Jadi kebiasaan si dunia yang baik ini rupanya mengiring menjadi proses menuju husnul khatimah. Nah, apakah begirat-girat itu unsurnya dari cahaya atau mungkin dari unsur yang lain? Nah, ulun bukan kapasitas untuk menanggapi itu. Tapi ulun punya keyakinan bahwa yang biasa kita dengar bahwa yang bergirat, yang bercahaya itu bagian dari tanda bahwa yang bersangkutan itu punya sesuatu yang istimewa di sisi Allah dan mungkin ada kebaikan yang diperbuat kepada manusia. Nah ini yang mungkin harus kita pahami. Jadi yang pertama adalah segi akidah, itu kembalikan kepada Allah. Nah untuk masyarakat, artinya jangan sampai kejadian ini kita melimbahkan atau mengurangi akidah kita sehingga bercampur kepada yang lain. Kita yakini bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengabadikan, dan kemudian kalau itu diberikan kepada seorang tidak mustahil. Nah, banyak cara Allah ingin mengangkat harkat martabat kepada seorang. Dan yang ketiga adalah mari kita jadikan sebagai renungan bahwa ternyata sesuatu yang baik itu juga
akan berhasil, akan bernilai, berbuat yang baik. Dan ini bukti bahwa kesalehan seseorang itu bukan hanya Allah abadikan di akhirat, tapi juga Allah abadikan di dunia. Nah, mudah-mudahan almarhum Mastur bin Mastur ini di sisi Allah diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dilapangkan kuburnya, kemudian diberikan syafaat baginda Rasulullah SAW, dan apa yang beliau perbuat di dunia betul-betul husnul khatimah saat hidupnya, juga husnul khatimah pada saat menghembuskan nafas yang terakhir. Dan kepada kita, mari kita jadikan pelajaran sebagai iktibar. Nah, mari kita berbuat baik, kemudian kita menegakkan sholat, kemudian kita menegakkan amal nahi mungkar, karena tidak ada kunci yang terbaik adalah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kira itu komentar terima kasih. Ustadz, kan para pengunjung yang datang ke makam beliau itu juga sekarang itu disediakan tempat khusus seperti itu, seperti panggung lah ya untuk laki-laki dan perempuan di kanan kiri dibedakan. Lalu menurut Pian, adakah batasan atau hal-hal yang diperbolehkan dilakukan di sekitar makam, atau justru dihindari kayak gitu? Atau misalnya datang ke sana, aktivitas yang terbaik atau apa perlakuan terbaik kita sebagai pengunjung itu tuh harusnya seperti apa? Apakah boleh juga membaca-baca di situ, atau sekedar hanya melihat dan mengetahui perjalanan hidup beliau dijadikan pelajaran, atau memang juga diperbolehkan berbaca-baca di tempat seperti itu, Ustaz? Kan lokasinya kan di belakang rumah ya, Ustaz. Ya. Baik, dalam hal itu namanya takziah atau ziarah ke kubur. Saya kira dalam Islam itu sudah diatur sedemikian rupa, tinggal kita mengikuti aturan tersebut. Nah, kalau umpamanya yang Ibu sebutkan tadi, ada pengunjung yang berbagai macam lapisan, mungkin termasuk juga mungkin berbagai macam keperluan. Nah, tergantung kepada niat masing-masing. Yang pertama, kita secara umum dulu bahwa kita menziarahi kubur itu adalah dalam rangka mengingatkan diri kita bahwa cepat atau lambat kita pun juga akan mati. Ini yang harus pertama. Yang kedua adalah bahwa kemuliaan yang diberikan Allah kepada yang bersangkutan bagi Allah itu tidak mustahil. Nah, mungkin Allah sudah memberikan tanda-tanda itu sebagaimana kami ceritakan tadi. Yang ketiga adalah perlu kita atur dalam takziah atau ziarah ke kubur itu norma-norma yang harus kita pelihara. Misal, kita tentu yang kita minta doa itu adalah kepada Allah. Nah, tidak mungkin kita meminta kepada kuburan tersebut. Nah, kita minta kepada Allah. Tapi kita boleh berwasilah, misalnya umpamanya, ya Allah, berkat kebaikan Sidin, amal saleh Sidin, nah, mudah-mudahan kami ini bisa mengikuti, mencontoh, menteladani apa yang telah beliau perbuat di dunia, dan semoga kita mendapatkan kebaikan dari itu semua. Nah, ini yang harus kita pelihara. Jadi pengunjung yang datang ke sana itu perlu juga kita, untuk apa kita berkunjung ke sana? Yang terpenting adalah kita mengambil iktibar dan kita jaga norma-norma kebaikan itu semua. Nah, saya kira itu.